Pembacaan kitab Injil dibaca dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Markus 6 ayat 1 sampai 13, demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juli, dan setiap bulan Juli kita akan mengadakan kembali perjamuan kudus tengah tahun. Untuk itu kita akan merenungkan tema keteguhan seorang pembawa pesan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Kentucky pertama kali hadir di Indonesia, saya langsung menyukainya. Sampai sekarang saya masih suka ayam Kentucky, ya. Kalau nggak ingat ayamnya ayam suntik, kalau nggak ingat tumor, mungkin setiap minggu saya makan ayam Kentucky. Siapa orang luar biasa yang menciptakan ayam goreng Kentucky sampai bisa dijual di berbagai negara? Pencipta ayam Kentucky adalah Kolonel Sanders, ya. Kolonel Sanders ini orang Indiana, Amerika yang lahir pada tahun 1890. Pak Sanders ini suka masak dan suka ayam goreng seperti kebanyakan kita. Maka dia membuat menu ayam goreng cepat saji yang lezat. Nah, selama dia dua tahun dia menawarkan menu ayam gorengnya ini kepada berbagai resto yang ada di tempatnya, di daerahnya, yaitu di Indiana, ya. Dan selama 2 tahun itu juga dia sudah ditolak sebanyak 1000 kali. Bayangin saudara ya, 1000 kali. Kalau saya nggak perlu sampai 1000, puluhan saja mungkin saya sudah nyerah, ya, langsung mundur. Tapi Pak Sanders ini tidak pernah menyerah, saudara.
Dia terus menawarkan ayam gorengnya sampai akhirnya di usia lanjut dia kemudian mendirikan resto Kentucky Fried Chicken yang kita kenal dengan nama KFC. Nah, KFC ini sukses besar ketika Pak Sanders ini usianya 70 tahun. Sampai hari ini saudara, ada ribuan gerai KFC di berbagai negara di dunia. Di Indonesia saja pada tahun 2022 tercatat ada 727 gerai KFC di seluruh daerah Indonesia. Luar biasa ya, sukses besar KFC. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, orang-orang sukses itu ternyata tidak pernah melalui proses yang instan ketika meraih keberhasilannya. Mereka harus siap ditolak, bukan sekali, dua, tiga kali, tapi puluhan bahkan ratusan kali. Mereka harus siap gagal saat mencoba, percobaan demi percobaan. Untuk sukses harus punya keteguhan hati. Jika kesuksesan dunia saja, saudara, tidak bisa diraih dengan cara yang instan, apalagi kesuksesan dalam pemberitaan Injil. Orang yang menjadi saksi Tuhan baik di gereja, baik di rumahnya, baik di tempat kerjanya, baik di masyarakat, harus punya keteguhan hati untuk membawa pesan Injil. Nah, sekarang coba kita sama-sama renungkan ya, bagaimana caranya agar kita memiliki keteguhan ketika kita membawa pesan Injil kepada sekitar kita. Yang pertama saudara, kita itu harus fokus pada Tuhan, pada tugas, bukan pada kebutuhan-kebutuhan kita. Fokus pada tugas. Tugas membawa pesan, bukan pada kebutuhan-kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu mengalami apa artinya ditolak saat memberitakan Injil atau menghadirkan kerajaan Allah. Pertama, penolakannya datang dari para pemuka agama. Yang kedua, penolakan itu datang dari keluarganya, ya, dan masyarakat di mana Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Sebab itu ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, Yesus itu memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya supaya mereka punya keteguhan hati sebagai seorang pembawa pesan Injil. Untuk memiliki keteguhan itu, maka murid-murid harus belajar fokus pada tugasnya, bukan pada kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Yesus memberi pesan begini saudara-saudara ya, dalam Markus 6 ayat ke-8. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan mereka membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh pakai alas kaki, tapi jangan memakai dua baju. Mengapa saudara Yesus menyuruh mereka hanya bawa tongkat? Makanan, uang gak boleh dibawa. Bahkan baju juga harus yang hanya melekat di tubuh mereka. Tidak boleh bawa baju cadangan. Kalau nggak boleh bawa baju cadangan, mestinya murid-murid Yesus itu bawa Rexona ya saudara ya, pengusir bau badan, pengusir BB ya. Kalau nggak bau dong ya. Kenapa begitu, saudara-saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus tahu murid-muridnya ini butuh makanan, butuh baju ganti, butuh uang untuk beli berbagai kebutuhan. Tapi Yesus menjamin bahwa semua kebutuhan itu akan dipenuhi oleh Allah pada waktunya. Jadi murid-murid diajak supaya tidak mengkhawatirkan diri dengan kebutuhan-kebutuhan perut mereka atau
Sehingga mereka ini bisa fokus memberitakan pesan Injil, bukannya sibuk memenuhi kebutuhan hidup atau jasmani mereka. Begitu juga ketika mereka sampai di satu rumah, ya. Yesus berpesan begini, Markus 6 ayat yang ke-10. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ya, jadi murid-murid itu dilarang tinggal terus-menerus di dalam satu rumah yang menampung mereka. Ada waktunya mereka itu harus berangkat ke tempat yang Tuhan tunjukkan untuk mereka injili. Biasanya saudara, kalau orang itu sudah nyaman di satu tempat, ya, mereka tidak mau pindah, mereka terlena di situ, mereka tidak lagi mau pergi memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dari pesan Yesus ini kita bisa belajar bahwa kalau kita mau teguh dalam pelayanan, kita teguh memberitakan Injil, kita mau teguh menghadapi tantangan saat bersaksi, kita itu harus fokus pada tugas kita untuk bersaksi. Kalau murid-murid fokus pada kebutuhan hidupnya, kita sudah tepat pada akhirnya bahwa mereka tidak akan teguh menjalankan tugas mereka untuk bersaksi. Fokusnya sudah teralihkan dari tugas bersaksi kepada tugas memenuhi kebutuhan. Dari fokus kepada Tuhan, sekarang fokusnya kepada materi. Ketika ada kebutuhan hidup yang mendesak, mereka akan meninggalkan tugas itu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tugas memberitakan Injil, tugas menjadi saksi Tuhan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Tugas itu diberikan kepada para pendeta dan juga kepada semua umat. Hanya ada yang full time mengerjakannya seperti saya, ada yang tidak bisa full time. Nah, full time atau tidak full time itu bukan masalah. Tapi perhatikan Bapak Ibu dan Saudara semua, setiap orang harus punya keteguhan hati untuk bersaksi membawa pesan Injil. Saat kita ini terlalu khawatir dengan kebutuhan hidup kita jadi cuma fokus cari duit, ya, fokus bagaimana jadi kaya, fokus cuma sekolah. Kita tidak lagi fokus dan punya keteguhan untuk menjadi saksi Tuhan, membawa pesan Injil kerajaan Allah. Kemarin beberapa utusan dari GKI Rahmani, dari majelis, menghadiri pra PMK Klasis Priangan, ya. Jadi sebelum persidangan majelis Klasis Priangan yang dihadiri 18 gereja, kita itu kumpul dulu, ya, membahas materi-materinya supaya nanti persidangannya jangan kelamaan. Begitu kira-kira. Nah, sekarang ada yang baru dari Klasis Priangan, Bapak Ibu. Apa itu? Klasis Priangan punya komisi BMPI. Apa itu BMPI? Badan Misi Penyebaran Injil. Gereja-gereja ada di bawah Klasis Priangan termasuk GKI Rahmani nanti akan diperlengkapi oleh BMPI untuk bisa bermisi di tempatnya masing-masing, juga kedepannya bisa bermisi di daerah-daerah Indonesia ini, ya. Karena Klasis Priangan ini sedang punya rencana untuk jadi satu sinode, saudara, ya. Nah, sekarang ini Klasis Priangan sudah menjalankan misi sampai ke Kalimantan. Kemarin mereka, timnya ini presentasi mau misi ke 167 sekolah di 2 kabupaten Kalimantan Barat. Satu kali mereka akan datang ke GKI Rahmani untuk presentasi kepada kita. Yang saya mau katakan begini, saudara, ya. Yang mengerjakan misi penyebaran Injil ini bukan cuma pendeta saja, saudara. Malah sekarang ini misi ke Kalimantan 90%
adalah orang awam yang mengerjakannya. Orang awam itu ada yang jadi pebisnis ya, ada yang dari ibu rumah tangga, ada yang dari mahasiswa, karyawan, dan lain-lain yang punya tugas dan pekerjaan di luar gereja. Saya salut dengan orang-orang awam ini, saudara. Mereka nggak cuma fokus cari duit, bangun bisnis, bangun keluarga, begitu ya, sekolah, tapi fokus juga memberitakan Injil. Konsisten mengerjakan misi. Ke Kalimantan ini yang sudah berjalan selama sekitar 10 tahun. Mereka teguh mengerjakan misi ini dan belajar tidak fokus pada kebutuhan jasmani mereka. Kalau cari fasilitas, saudara, pasti mereka nggak mau ikut ke Kalimantan. Kenapa? Karena mereka itu tidak akan tidur di hotel bintang 5, ya, bintang 4. Hotel melati, losmen aja enggak, saudara. Mereka itu tidurnya di bangsal begitu ya, rame-rame. WC juga, WC umum, saudara-saudara. Nah, itu misi keluar pulau. Lalu gimana dengan kita yang punya tugas membawa pesan Injil sehari-hari di keluarga yang belum percaya Tuhan, di sekolah, di tempat kerja? Kita harus lebih punya keteguhan hati, saudara. Jangan cuma mikir bangun tidur, ya, hari ini mau makan apa, hari ini dagang sepi atau rame. Tapi coba juga pikirkan, hari ini siapa yang perlu mendengar kabar baik dari Injil? Siapa yang perlu kenal Yesus? Siapa yang perlu saya injili? Setiap pagi kalau kita berdoa, jangan lupa menyelipkan doa, saudara-saudara. Tuhan, hari ini jadikanlah saya pembawa pesan Injil. Itu doa yang indah sekali di hati Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita memiliki keteguhan dalam membawa pesan Injil? Dua, kita harus fokus pada tugas, bukan fokus pada penolakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selain tidak boleh fokus pada kebutuhan, murid-murid juga diajar untuk tidak fokus pada penolakan. Begitu mereka memberitakan Injil, respon pertama yang akan mereka dapatkan adalah penolakan. Tapi sekalipun ditolak, Yesus mengajar agar murid-murid tidak fokus pada penolakan itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Markus 6 ayat yang ke-11, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kepaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Begitu murid-murid ditolak pesannya, ditolak kehadiran dirinya, mereka harus segera keluar dari kota atau desa itu dan mengembuskan debu, tanda peringatan kepada masyarakat di situ. Kenapa murid-murid disuruh Yesus keluar dari lingkungan yang menolak mereka? Supaya mereka tidak fokus memikirkan orang-orang yang menolak mereka itu, saudara. Ada dampak negatif ketika seseorang itu hanya fokus pada penolakan yang dialaminya. Apa dampak negatifnya? Mereka akan kehilangan semangat, mereka hilang sukacita dalam memberitakan Injil. Malah ada yang akhirnya tidak lagi mau memberitakan Injil, takut ditolak, trauma ditolak. Saudara, Tuhan memberi kita tugas memberitakan Injil, bukan tugas mengingat orang-orang yang menolak kita. Jadi kita ini jangan cuma berhenti memberitakan Injil hanya gara-gara orang-orang menolak kita. Murid-murid disuruh lanjut memberitakan Injil di tempat lain setelah mereka ditolak di satu tempat. Lagi pula kita harus ingat, saudara-saudara, Yesus saja ditolak oleh manusia. Bukan sembarang manusia yang menolak Yesus. Yang menolak Yesus itu
adalah umatnya sendiri, ya. Orang-orang yang kenal Yesus, orang-orang yang sudah puluhan tahun hidup bersama Yesus. Apalagi di Nazaret ya. Masyarakat di sana dari kecil itu sudah tahu Yesus. Hidup Yesus bagaimana mereka tahu. Alkitab memberitahu kita Yesus itu tidak ada satu kali pun berbuat dosa. Berarti saudara, dari anak-anak sampai remaja hingga pemuda dan dewasa, usia 30 tahun, Yesus itu super baik, ya. Tapi yang sudah super baik pun masih ditolak. Terus siapa kita, saudara-saudara, yang tidak pengen ditolak ketika bersaksi? Memang kita lebih baik dari Yesus? Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari kita fokus pada tugas kita sebagai pembawa pesan Injil, pembawa pesan kerajaan Allah. Ditolak itu biasa, saudara. Ditolak waktu besok orang yang tidak percaya Tuhan. Gak usah malu, gak usah patah semangat, gak usah kecil hati. Penderitaan kita ketika ditolak itu belum seperti Yesus, belum seperti murid-murid Yesus. Mereka ditolak dengan ekstrim sampai dilenyapkan dari muka bumi ini. Pendeta Stephen Tong pernah berkata begini ya, kalau patah hati itu jangan gila tapi lagi. Usaha lagi cari pacar maksudnya ya. Jangan frustasi sampai jadi ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Memberitakan Injil juga sama, saudara-saudara. Kalau ditolak jangan sampai kita jadi kapok, tapi menginjil lagi, bersaksi lagi. Kita belum kayak Pak Sanders tadi yang ditolak sampai 1000 kali ya. Tuhan akan menyertai semua kesaksian yang kita lakukan kepada orang-orang yang belum percaya, meskipun itu butuh keteguhan hati. Kalau kita ngajak orang-orang, kita ngajak teman-teman di sekolah ya yang supaya percaya Yesus, supaya pergi ke gereja, lalu kita ditolak, nggak apa-apa saudara. Bukan cuma kita yang ditolak ya. Bukan cuma kita yang mengalaminya. Dari zaman Yesus penolakan itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan penolakan dari orang-orang yang belum percaya Tuhan. Fokuslah pada tugas kita. Setan itu paling suka sekali menipu kita sehingga kita ini fokus pada penolakan bukan pada tugas bersaksi. Setan itu suka sekali membujuk kita untuk fokus pada sakit hati bukan pada tugas memberitakan Injil. Akhirnya kita menyerah, kita tidak teguh lagi menjadi pembawa pesan Injil. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita teguh menjadi seorang pembawa pesan Injil. Fokuslah pada tugas bersaksi, bukan fokus pada kebutuhan-kebutuhan kita, apalagi fokus pada penolakan. Tuhan Yesus kiranya menolong setiap kita, termasuk saya, untuk terus menjadi saksinya, membawa berita Injil kemanapun Tuhan mempercayakan kita semua. Amin.